kan manfaat kita mempelajari hardware komputer adalah sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu kan hardware seperti apa, yang mana saya hardware coba perangkat keras, mouse, keyboard. Ya, perangkat-perangkat pendukung kita menggunakan ini kan, komputer. Ya, betul sekali. Jadi di situ dia nanyain ini manfaat kita pelajari itu apa. Nah, nomor A itu menurut kalian, aku ingin meminta pendapat kalian juga biar ada interaksi. Yo, siap. Yang A itu menurut kalian, yang A itu menurut kalian ya, agar ukuran program yang dibuat semakin kecil. Oke, kan tadi pertanyaannya manfaat Mempelajari hardware komputer adalah yang pertama agar ukuran program yang dibuat semakin kecil. enggak sih. Enggak, ya itu yang udah benar juga. Karena sama ini ya, kompres ukuran. iya, karena hardware kan itu bentuknya fisik kan. Meskipun dia membantu kerjanya Program, program pakai untuk ini kan mau membantu kita ngoperasin komputer. Tapi aku rasa juga dia nggak punya fungsi di hal ini. Ya, Nggak terkait. Lanjut. Terus yang B, yaitu di sini pernyataannya agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Saya benar sih. Itu make sense kan? Ya, Kalau nggak pakai mouse juga nggak apa-apa kan? iya kan, ada yang mau pakai mouse, ada yang mau pakai keyboard. Nah itu kita sendiri yang memilih, ya tergantung kebutuhan. Itu sangat sesuai dengan fungsi dari kita mempelajari hardware. Terus yang pernyataan ketiga itu agar dapat membuat program yang bagus. Itu mirip gak sih sama yang pernyataan pertama? Iya, lebih ke software berarti. Iya, enggak agak di luar ya, di luar dari itu. Terus yang D itu agar dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Instruksi Dieksekusi. Agar Dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Oh iya sih, kan kayak misalkan begini, kalau misalkan kita punya keyboard, Ya, keyboard itu kan adalah input. Nah, bagaimana itu input bisa mengeksekusi? Iya, kita kan sebagai user yang inputin. Iya, instruksi dia. Nanti dia dieksekusi lah, instruksi yang kita inginkan dari user. Terus yang terakhir, agar hard disk menjadi komponen utama komputer. Agar hard disk menjadi komponen utama komputer. Oh ya, hard disk itu tuh bukan komponen utama komputer, dia tuh eksternal. Dia tuh memori tambahan, dia bersifat permanen, memang memorinya karena ukurannya gede, cuma dia tuh eksternal, dia tuh bukan bagian dari komputer. Tapi, toh yang saya pelajari menurutnya Stalin, hard disk itu adalah satu komponen utama komputer. Nah, terus yang aku dapat juga dari yang lain, dia tuh eksternal. Oh, jadi memang ada beberapa pendapat gitu. Iya, tapi nggak tahu ya, mungkin menurut bapak kita pada saat itu gimana kita nggak tahu. Kita cuma Nanti, oh ini bisa jadi pertanyaan dong kepada dosen nanti. Iya. Kalau ada Stalin, Jadi ini cuma memasangkan, dan teman-teman juga mungkin sudah tahu berat nomor 2 ya. berarti kesimpulannya jawabannya B dan D. Oke. Terus yang nomor 2 itu, kan ini memasangkan sesuai fungsinya. Jadi mungkin teman-teman juga yang kerja soal atau yang dari semester kemarin juga udah beberapa udah tahu fungsinya kan. Seperti prosesor CPU, dia tuh berpasangan sama apa tuh ya? Sama penghubung sistem internal dengan sistem eksternal. Jadi itu fungsinya dari prosesor atau CPU. Tapi prosesor CPU itu biasanya dia berhubungan dengan pemroses utama. CPU itu central Central processing. processing. Oh iya, 4 weh, 4. Iya nggak apa-apa. Tipe. Iya. Kan kita sama-sama belajar. Jawab ya Pak, jawab A4. Yang gitu. Itu namanya diskusi. Nah, jadi ya, dia tuh yang proses utama, guys. Habis dia Diskusi. kok unik, Re. Astagfirullahaladzim. Nah, terus itu yang B. B, input dan output modul. Aku bakal bacain ya, dan aku ingin kalian milih yang mana. Ih, terlalu lama lah. Jangan Namanya Belum pilih lagi saya, belum pilih kau. nggak apa-apa, nggak bisa. Masih bisa. Jadi tuh Pokoknya adalah pendapat beberapa kamu. tiga itu. Apakah setuju apa enggak? Iya, begitu. nah ini. Jadi di sini tuh jawabannya jangan aku yang jawab. Input dan output modul di sini tuh aku memilih nomor 5. Dia tuh sebagai penghubung sistem internal dengan sistem eksternal. Cerdas. Kan kamu yang jawab ya. Kalau aku yang jawab itu benar. Kenapa ya? Kenapa dia sebagai penghubung sistem internal dengan eksternal? Karena kan kita kan pakai hardware. Kita inputnya pakai keyboard. Dia tuh bersifat eksternal. Kalau kita pakai mouse untuk instruksiin apa? Itu ya begitulah. Terus mana tadi? Terus outputnya Outputnya di screen-nya itu di- apa yang kita minta tadi. Dia diberitahu prosesornya. ya, jadi menurut aku emang dia fungsinya sebagai penghubung antara sistem internal dan eksternal. Terus berarti yang penghubungnya hardware dan software gitu. ya, misalnya terus yang ketiga itu memori utama. Jadi memori utama itu di sini kalau pribadi aku dari beberapa info juga, dia itu fungsinya sebagai memori sementara yang dekat dengan prosesor. Oke, itu memori utama. Ya itu memori utama yang sementara, dia bersifat sementara dan dekat dengan prosesor. Terus ada juga change memory. Jadi sebenarnya kalau dari yang aku baca, nggak tahu ini benar apa enggak, tapi dari yang aku dapat, memori utama change memory itu bagian dari memori utama. Kayak RAM itu memori utama. Ya, RAM. Memori utama memang RAM. Nah, change memory itu juga bagian dari memori utama. Jadi sebenarnya dia punya fungsi yang mirip. Kalau misalnya kalian mungkin bisa cari di mana, dia tuh karena masih ada bagian di dalam bagian dia, jadi fungsinya itu mirip. Nah, fungsi dari sendiri change memory itu dia sebagai D6 namanya, penyimpan data dan instruksi. Kan yang tadi kan dia memori sementara yang dekat dengan prosesor. Memori sementara maksudnya kayak dia kan pasti menyimpan juga. Nah, di dalam memori utama ada change memory, di mana fungsi utama change memory ini untuk menyimpan data dan instruksi. Ya, jadi mereka masih satu bagian. Iya benar. Aku tadi juga nyari. Masih. Terus yang terakhir adalah bus. Jadi bus karena udah kelihatan sih yang mana bakal terjadi interkoneksi antara komponen internal. Dan emang ini yang aku cari ya, dia gitu, fungsinya gitu. Iya. Dia menjadi penghubung. Benar, dia menghubungkan komponen komputer. Iya, nah jadi gitu. Interkoneksi antar komponen internal. Iya, jadi dia Berarti yang di bagian-bagian. dia bagian situ dia menjadi jembatan kayak hubungan CPU ke gimana, ke siapa, CPU kemana. Dia untuk internal gitu. Ada bus di dalam apa? Data kamu. Kayak misalkan CPU memerintahkan kayak unduh gambar di internet. Iya, Itu dia harus unduh gambar di jembatannya. Jadi jembatan kayaknya seperti itu ya yang kalau dari kita dapat. Itu dari aku, mungkin satu aja. Oke, terima kasih Sita. Jadi yang nomor 2 di sini ada 3 soal, cukup banyak ya. Nah, adapun yang pertama adalah pasangkanlah istilah di sebelah kiri A, B dengan deskripsi di sebelah kanan 1, 2 yang paling sesuai, kemudian berikan penjelasan secara singkat arti dari setiap istilah tersebut. Nah, adapun istilah yang A yaitu adalah komputer arsitektur, sedangkan yang B adalah komputer organization. Nah, yang dimana dari istilah komputer arsitektur ini yang Berlin ketahui bahwasanya komputer arsitektur itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perangkat keras atau hardware, CPU, memori, bus data dan lain-lain. Dan adapun komputer
organization itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan unit-unit yang mengeksekusi dari program-program yang nantinya akan menjadi instruksi seperti itu. Nah, kalau misalkan komputer organization itu layaknya dia langsung satu setnya komputer, satu setnya laptop, nah gitu. Adapun untuk kita kita memasangkan, kalau misalkan yang pertama di sini definisi yang paling tepat itu adalah berpasangan dengan komputer arsitektur, karena dilihat dari contohnya examplesnya seperti hardware interfaces between computer and peripherals, juga memory technology use, itu adalah bagian dari komputer arsitektur. Sedangkan yang bagian 2 itu tentunya berpasangan dengan komputer organization, mengenai instruction set, kemudian data types number, dan juga karakter, kemudian input output, itu sudah bagian jadi komputer organization. Jadi kesimpulannya adalah pasangan yang tepat A ke 1 dan B ke 2 seperti itu. Bedanya arsitektur sama komputer itu apa yang kamu dapat? Oke, jadi kalau misalkan arsitektur itu adalah bagian spesifikasinya komputer, bagian spesifikasinya. Sedangkan kalau misalkan computer organization itu adalah bagaimana dia mengeksekusi, bagian ini ada bagian yang mengeksekusi, yang satu maksudnya perangkat, yang satu otaknya atau movementnya. Ya, Nah, refers to the operation units and their kita ambil interconnection. Mau kebaca ini. Sebenarnya ada gini. Refers to operational unit and their interconnection. They realize the architectural. kalau arsitektur komputer itu spesifikasinya. Spesifikasi sama movement gitu ya. Kemudian lanjut nomor 2 adalah yang tidak termasuk komponen utama komputer berdasarkan buku COA karangan Sterling adalah, nah ini tadi ada satu tautnya sama Sita yang tentang kayak komponen utama komputer. Kalau misalnya punya Sita tadi adalah salah satu hard disk, Ya, dia tidak masuk. Nah, coba kita kupas tuntas buku COA karangan Sterling. Nah, jadi kalau misalkan karangan Sterling ini komponen utamanya komputer itu ada beberapa yang sudah Berlin lihat, itu mencakup motherboard, kemudian modul input output, hard disk, kemudian CPU dan interconnecting system. Artinya yang tidak termasuk yang dari pilihan semuanya tidak termasuk komponen utama komputer adalah keyboard dan layar monitor. Nah, jadi kalau misalnya dia bilang kita ada juga beberapa penemu atau juga pendapatnya orang kalau misalkan layar utama maupun keyboard itu masih masuk komponen utama, tapi khusus untuk buku COA karangan Sterling ini keyboard dan juga layar monitor itu tidak termasuk dengan komponen utamanya komputer seperti itu. Aku kan nggak bilang layar sama keyboard komputer. Kalau di sini ada layar monitor yang tidak termasuk. Kan kalau di menurut sini teorinya dia. kan kalau kamu menurutku hard disk kan, Iya, kan. yang berkaitan tadi dengan Iya, hubungannya. hard Kalau di sini masih termasuk salah satu komponen utamanya. Kamu nggak termasuk Iya, yang dia baca eksternal kan. masuk. Apa tadi ulang layar monitor sama Keyboard yang tidak termasuk komponen utama. Hadis masuk. hard disk dia. itu masuk. Iya. Kamu di eksternal tadi. Iya. Menurutnya sekali. Jadi ada dua pendapat. Terakhir, sebutkan contoh operasi komputer yang dapat dipresentasikan oleh gambar di bawah ini, kemudian jelaskan prosesnya. Oke guys, silakan lihat gambar di bawah ini. Di sini ada kontrol sebagai penghubung di antara movement, storage, and processing. Nah, jadi kalau di sini kan sebutkan contoh operasi komputer yang dapat dipresentasikan oleh gambar di bawah ini. Kita ambil contoh operasi komputernya adalah mengunduh gambar di internet. Mengunduh gambar di internet. Nah, kita mulai dari kontrol yang sebagai pemusatnya, dari pusatnya. Kontrol, ketika kita mengunduh gambar di internet, maka kontrol ini akan melakukan dan juga mengintegrasikan CPU itu untuk memberikan perintah mengunduh gambar dari internet. Nah, pada saat sudah diberikan perintah, di sini movement, storage, dan juga processing, mereka juga punya ranahnya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Adapun tupoksinya movement, yaitu adalah data gambar disimpan dari jaringan ke RAM. Nah, dari jaringan ke RAM. Kalau misalnya tadi kita jawabannya adalah ada yang namanya memori utama. Memori utama itu untuk menyimpan sementara, ya, itu itu seperti movement. Nah, ini kan dari jaringan ke RAM, ya kan? Oh iya, emang kan memori utama itu RAM. Betul. Jadi Data ini sementara ya, cocok. betul. Seperti itu. Kemudian sudah di movement kita lanjut ke mungkin storage. Tupoksinya storage adalah gambar disimpan permanen. Jadi yang namanya tadi ada memori utama, kemudian setelah itu ada cache memory. Nah, itulah gambar disimpan permanen di hard drive setelah diunduh. Itu kan ada memori utama, ada juga bagian-bagian dari memori utama seperti cache memory dan sebagainya. Itulah gambar disimpan permanen di hard drive setelah tadi disimpan di RAM sebagai Ini gambaran kasih dia sementara. karena tadi kan itu kalau dari aku baca kan memori utama itu change memory itu beda memori utama juga. Tapi mungkin kalau sesuai yang biar jelaskan mungkin fungsinya storage lebih kayak ini nggak sih, kayak ke hard disk. Soalnya hard disk itu even memori external katanya dia tuh permanen. Nah, sedangkan memori utama memori change memory itu bagian dari memori utama, di mana memori utama itu juga bukan penyimpanan sementara. Oh, oke. Mungkin kita nggak tahu. Bisa jadi pertanyaan Pak. Betul juga. Dan maka dari itu setelah penyimpanan sementara dilakukan, itu dilakukanlah yang namanya gambar disimpan permanen di hard drive setelah diunduh. Gitu. Ya hard drive jangan sampai hard disk ya. Kan sama-sama namanya. Hard disk Sama. hard disk. Hard disk. Boleh mungkin di search di Google apa hard disk dan hard drive itu sama. Oh enggak sama. Oke, selagi di search Berlin lanjut. Jadi setelah kita storage menyimpan gambar tersebut secara permanen di hard drive, itu processing, yakni yang dilakukan processing ini adalah di mana memerintah CPU dengan memproses data berapa? Nggak lanjut aja nanti lanjut. Oke. Jadi processing ini adalah bentuk di mana CPU memberikan perintah untuk menampilkan gambar yang sudah diunduh di layar monitor kita. Itulah akhir dari setelah kita mengunduh gambar dari internet. Itu outputnya. Nah, Outputnya betul sekali. mungkin aku pengen ini memperjelas itu ya. Tentang hard drive. Yang bagian storage. Storage, Storage itu kata Berlin kalau kita mau mengunduh dia bakal di storage disimpan permanen. Ya, betul, di Di hard hard drive. drive. Nah, ternyata yang sama yang bilang tadi, yang penjelasan aku yang mengenai Hard memori disk. sekunder. Oh, Nah, iya. memori sekunder itu tuh contohnya salah satunya adalah hard Hard disk. disk. Ya, hard disk dan flash disk dan sebagainya. Mhm. Nah, di situ Berlin bilang di sebagian storage itu dia akan menyimpan permanen di hard drive dan ternyata memang benar hard drive dan hard disk itu sama. Berarti ya udah cocok penjelasannya dengan yang tadi dan yang sekarang. Oke, terima kasih. Itu saja di nomor 2, yang mana nomor 2 itu terdiri dari 3 soal. Kemudian nomor 3 akan disampaikan oleh Alivia. Silakan. Jadi di sini ada namanya, di sini soalnya dari nama-nama perangkat atau komponen di bawah ini tuliskan mana saja yang termasuk kategori device input output. Nah sebelum itu pasti kita harus tahu input output apa ya? Apa? Input ini lebih ke pengguna yang mengirimkan data untuk diproses. Hanya 17 menit.
waduh, Tadi tadi bilang dikirimkan gitu. Nah, sedangkan output itu lebih dikendalikan oleh ke komputer, di mana data yang diminta tadi diproses untuk dikeluarkan diperlihatkan. Jadi di input ini sendiri termasuk tadi keyword, mouse, output itu lebih ke monitor apa yang diminta untuk ditampilkan. Tapi di sini tuh device yang diminta itu device yang termasuk input sekaligus output, yang dimana itu data dimasukkan ke komputer kemudian bisa dikelola dan diambil. Contohnya itu ada flash disk. Nah, dia itu termasuk penyimpanan eksternal dari hard disk, di mana dia tuh bisa menyimpan data secara permanen, tapi bentuknya dia itu bisa diambil, bisa dibawa compact gitu kan. Nah, terus ada LAN card. Nah, perangkat jaringan yang gunanya untuk mengirimkan dan menerima. Dia tuh pakai jaringan lokal gitu. apa tadi? LAN. Oh iya lan, lokal area. Lokal area network. Nah, itu di daerah sekitar, tapi bukan berupa perangkat, tapi dia tuh termasuk input output gitu. Dia termasuk perangkat yang dimana bisa Include dua-duanya. dan mengoutput. Ya. Kalau selanjutnya itu ada Kalau lan itu ada contohnya nggak? Kayak wifi atau apa? LAN itu kabel, LAN itu menurut kalau saya pernah mama udah buka warnet, LAN itu kabel yang mana nggak usah masukkan password wifi. Jadi kabel LAN itu cuma misalkan ada satu wifi mu, nah kau punya kabel LAN, jadi itu kabel sudah ditempelkan di wifi mu dan langsung ditempelkan ke laptop. Jadi itu sudah langsung masuk jaringannya. Dan itu namanya lokal, ya di sekitar cuma itu saja ini jaringannya. Oh, ini mirip gini ya. Kayak misalnya kan, nggak jadi deh. Siapa sih? Salah. Ya udah lanjut. selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk ini bisa penyimpanan yang bisa dilepas dan disimpan kan kayak tadi pengertiannya, dia berbentuk kayak kaset, Kayak piringan, piringan kaset gitu. Selanjutnya ada ini banyak kali catatanku, kabel interkoneksi. Dia juga buat transfer data. Jadi yang aku dapat dari 19 ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 yang termasuk. Pertama itu floppy disk, flash disk, hard disk, kabel interkoneksi sama LAN card. Nah, kalau kalian mau tahu penjelasannya satu-satu boleh. Dari itu ada pertama itu kita jelasin soal Blu-ray dulu. Blu-ray itu penyimpanan media digital termasuk video. Dia tuh laser disk biru yang bisa membaca dan menulis si cakram gitu. Oh, cakram Ya, cakram biru itu kayak bentuknya Blu-ray itu ya kayak cakram ada bentuknya gitu. Nah, terus kita lanjut ke kita mulai dari awal dulu. Itu kedua itu ada contoh operasi komputer yang dapat dipresentasikan oleh gambar. Jadi movement ini sendiri adalah suatu bentuk pengoperasian, move atau gerakannya gimana. Terus itu movement itu makanya di bawahnya ada kontrol. Jadi dia tuh mengontrol gitu. Movement itu kayak apa ya simpelnya bahasanya? Memindahkan suatu data yang Iya, lebih ke ini tuh diagram yang untuk sistem operasi dasar komputer. Jadi termasuk movement, control, storage, dan processing. Terus movement itu termasuk data input output yang dimana dia kayak pergerakan data antara komputer dan perangkat eksternal. Kayak di movement ini misalnya kamu mengetik, terus nanti bakal ditampilkan, di-outputkan sama si monitor tadi. Terus movement ini tuh kan di sini terkait di sini, dia tuh saling terkait kan. Movement ini termasuk di storage juga, dia terkait sama penyimpanan sama bakal proses. Jadi di sini sendiri itu kayak menjalankan perintahan dari katanya dia proses. Kontrol kayak dia melibatkan kontrol dalam diagram yang dimana. Oke, break dulu lagi saat. Nanti Udah, dia tuh kayak processing ini saling mengkontrol gitu. Kontrol ini untuk kontrol storage dan processing presenting tadi dulu. Dia tuh diagram ini untuk merepresentasikan hubungan keterkaitan antara input dan output, movementnya gimana, terus kayak apa sih dari sistem komputer itu. Oke. Nah, ini kan soal nomor 4 nih, yang ada gambar. Ini kan udah dijelasin kan sama lurahnya yang kemarin. Nah, ini aku cari bacanya itu ini termasuk grafik transistor di atas merupakan perkembangan prosesor. Nah, yang aku baca ya ini dari tahun 1970 sampai kan ini 2015 ya kan. Nah, ini pertumbuhannya itu mikroprosesornya mengikuti rumusan eksplorasional yang meningkat 2 kali dalam 24 bulan. Nah, tapi yang aku baca di 24 tahun dong. 24 bulan iya. 2 tahun. Nah, tapi aku baca di blog-blog tadi itu 18 bulan. Aku kurang tahu ya, mungkin kayaknya aku masih ikut bapaknya aja 24 bulan. Oke. Nah, ini dimakan hukum Moore yang dikenalkan oleh Golden M. Moore, salah satu pendiri Intel gitu. Iya, intelligent. Nah, untuk yang soal 2 ini kecocokan komponen sebelah kiri untuk fungsinya. Ya, kayak soalnya masih tahu kan tadi. Cocokan. Ini cocokan. Ya, yang paling unik itu yang satu CPU. Nah, CPU kan biasanya untuk memproses data ya. Iya. Nah, tapi bisa untuk mengendalikan semuanya. Oh iya, emang kan dia kayak CPU memberikan perintah. Iya. Jadi memproses data juga mengendalikan semuanya. iya, Oke, transfer jadi- data, proses data, memberikan perintah. Jadi Iya. CPU itu multitasking. Berarti CPU itu A dan D. Iya, CPU itu A dan D. Oke. Yaitu ya multifungsi lah. Sistem mengendalikan. Nah, kayak magnetis disk tadi kayak ada cakramnya kayak nah itu. Nah, itu fungsinya itu menyimpan data ternyata. Oke, mereka di disk penyimpanan. Oh, oke. Untuk yang 3 itu kan RAID kan. Nah, untuk RAID itu menyimpan data juga dengan kecepatan realisasi dan kecepatan aksi data yang lebih baik ternyata. Right. Jadi ini biasanya ada di mana? Di komputer atau di laptop atau dua-duanya? Atau di eksternal. Nggak tahu. Kayaknya nanti baca sendiri ya di Iya, komputer. iya. Untuk di 4 dia kan memori optik kan. Memori itu dia menyimpan data. Kan memori guys. Iya, Jadi saya tahu nggak sih di CD kan nah, Iya. DVD ya itu bisa. Dari namanya udah kelihatan memori. Nah, kan nomor 5 kan RAM. ya, RAM juga sama. Menyimpan data. Ya jelas RAM 5 sama sama. sama. ROM udah ada chance memori sama data. Input output. Input output. RAM juga menyimpan data juga. Parah soalnya. Udah dijelasin kan. RAM dan ROM tuh hampir sama nggak sih, Kak? Iya. Iya. Nah, nomor input output sama sebenarnya sama ternyata juga memindahkan data. Oh iya, iya. Oke. Tadi udah, ya tadi udah berapa kali kita bilang gitu. Oke, siap belum? Udah dijelaskan kan kita mesti kata. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.